Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji mengenai rukunnya sholat. Juga telah kita buka tentang pembahasan masalah sunnah hayatnya sholat. Dalam kajian kita kali ini, pembahasan kita masih berkisar mengenai sunnah hayat sholat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, bahwasanya sunnat hayat ini ada 15 macam. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai sunnah hayat yang pertama, yaitu mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbir. Jadi ketika seseorang memulai takbir, memulai sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, ketika mengucapkan pertama kali mengucapkan takbir, dia harus disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Juga mengangkat kedua telapak tangan ini disunahkan ketika orang mau rukuk. Mau rukuk disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Juga ketika bangun dari rukuk, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, juga disunatkan untuk mengangkat kedua tangan. Juga disunatkan mengangkat kedua tangan lagi ketika bangun dari tahiyat yang pertama atau dari tasyahud yang pertama. Jadi dalam sholat itu disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan pada 4 keadaan. Yang pertama, ketika membaca takbir pada permulaan sholat. Yang kedua, ketika mau melakukan rukuk. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk. Dan yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Adapun cara mengangkat kedua telapak tangan ini adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan sampai di atas bahu dan dekat dengan telinga. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamida fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Artinya sahabat Ibnu Umar ini melihat sendiri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salat dengan mengucapkan takbir, beliau mengangkat kedua tangannya di atas bahu sampai lurus dengan telinga, dan melakukan hal tersebut ketika beliau ingin rukuk dan ketika beliau bangun dari rukuk. Ini adalah tempat-tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya ketika salat. Hal yang telah kita jelaskan juga dalam kajian kita yang lalu adalah disunatkan ketika mengangkat takbir, selesai takbir maka diturunkan, orang yang salat menurunkan tangannya. Dan disunatkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkan di dada, yaitu di atas pusar, di bawah dada. Dan
tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, dan hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wa'il bin Juhar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut. Taib. Untuk berikutnya yang termasuk dalam hayatnya salat adalah disunatkan untuk setelah takbir dan meletakkan kedua tangan di dada, di atas pusar, di bawah dada. Disunatkan untuk orang yang sholat untuk selalu melihat kepada tempat sujudnya. Jadi kalau dalam keadaan sholat disunatkan untuk tetap melihat kepada tempat sujudnya, karena hal tersebut akan membantu orang yang sholat tersebut untuk konsentrasi dalam sholatnya. Jadi kenapa disunatkan untuk selalu melihat tempat sujud? Karena hal tersebut akan membantu orang yang sholat untuk konsentrasi kepada sholatnya. Maka dimakruhkan kalau ada orang yang sholat melihat kepada segala sesuatu yang ada di depannya. Makruh. Atau menengok ke atas, maka makruh. Yang sunat adalah menengok atau melihat kepada tempat sujud, kecuali dalam keadaan tasyahud. Kecuali dalam keadaan tasyahud, baik tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua, jika orang tersebut telah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka disunatkan untuk melepaskan atau mengangkat jari telunjuknya, dan orang yang sholat disunatkan untuk melihat kepada jari telunjuknya. Dalam keadaan ini sunnah untuk melihat jari telunjuknya. Untuk selain keadaan ini, maka yang disunatkan adalah melihat kepada tempat sujudnya. Hal ini adalah dalilnya adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sunnah hayat berikutnya, setelah mengangkat tangan dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu maka yang disunatkan adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, dan doa iftitah ini bunyinya atau lafadznya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi membaca doa iftitah setelah takbir hukumnya adalah sunnah. Dan lafaz atau bunyi daripada doa iftitah ini adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya doa iftitah ini disunatkan baik dalam sholat fardu atau sholat sunnah. Baik untuk imam, jadi imam, atau jadi makmum, atau sholat sendirian. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia belum memulai membaca Fatihah. Kalau misalnya dia lupa, habis takbir langsung baca bismillahirrahmanirrahim, maka gugurlah kesunatan untuk membaca doa iftitah. Kalau begitu maka tidak disunatkan untuk kembali lagi membaca doa iftitah terus baca Fatihah lagi, tidak. Kalau sudah memulai membaca Fatihah, berarti doa iftitah gugur kesunatannya. Dan doa iftitah ini tidak disunatkan untuk sholat jenazah. Jadi sholat sunnah atau sholat fardu disunatkan setelah takbir membaca doa iftitah selagi orang tersebut belum memulai membaca Fatihah. Baik membaca bismillah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gugur sudah. Begitu juga tidak disunatkan kalau orang tersebut dalam sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah
juga kalau orang tersebut sholat dan waktunya sudah mepet mau keluar, seandainya dia sholat maghrib atau sholat isya misalnya di akhir waktu, sehingga seandainya dia membaca doa iftitah, maka waktu tidak cukup untuk menyelesaikan sholat. Dalam keadaan seperti ini doa iftitah tidak disunatkan. Begitu juga kalau orang tersebut datang ke masjid dan menjadi imam masbuk. Imam telah selesai membaca Fatihah, sekarang membaca surat, hampir sedikit saja akan rukuk. Maka dalam keadaan seperti ini dia langsung Langsung takbir, langsung baca Fatihah. Kalau imam rukuk, langsung dia mengikuti rukuk imam. Adapun bacaan Fatihah yang belum dia selesaikan, maka bacaan tersebut ditanggung oleh imam. Dan dalam keadaan seperti ini tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Untuk sunnah hayat berikutnya adalah membaca ta'awudz. Membaca ta'awud. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah disunatkan untuk membaca ta'awud. Ta'awud itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Jadi sebelum baca bismillah disunatkan untuk membaca doa ta'awud terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu membaca Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kemudian kesunatan berikutnya, hal berikutnya yang menjadi sunnah hayatnya salat adalah mengeraskan suara dalam membaca Al-Fatihah dan membaca surah dalam tempatnya, dan memelankan, tidak mengeraskan dalam tempatnya pula. Maksudnya bagaimana? Jadi disunatkan bagi orang yang sholat, jika dia menjadi imam atau sholat sendirian, maka disunatkan bagi dia untuk mengeraskan suara pada sholat subuh. Kalau dia jadi imam, maka dalam membaca Fatihah dan membaca surat harus dibaca dengan keras. Begitu juga kalau orang yang sholat sendirian. Sholat subuh, begitu juga sholat rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dari sholat maghrib dan sholat isya. Maghrib isya, maka disunatkan untuk mengeraskan suara. Begitu juga sholat Jumat, rakaat pertama, rakaat yang kedua, ketika membaca Fatihah dan membaca qiraah, membaca suratnya harus dibaca dengan keras. Begitu juga sholat Idul Adha atau Idul Fitri, begitu juga sholat khusuful qamar, sholat gerhana rembulan, maka disunatkan untuk mengeraskan suara ketika membaca Fatihah dan membaca surat. Begitu juga dalam sholat istisqa, begitu juga dalam sholat tarawih, begitu juga dalam sholat witir pada bulan Ramadan. Ini adalah tempat-tempat yang disunatkan untuk mengeraskan suara bagi orang yang sholat menjadi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak boleh mengeraskan suara. Makmum membaca bacaan surah atau Al-Fatihahnya, membaca Fatihah dengan tidak mengeraskan suara. Dan kalau imam membaca surat dengan membaca dengan yang keras, maka makmum tugasnya adalah mendengarkan dan menghayati bacaannya imam. Jadi tempat-tempat yang disunatkan bagi orang yang sholat, yang menjadi imam atau sholat sendirian untuk mengeraskan suara, yang pertama adalah pada sholat subuh, yang kedua adalah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dalam sholat maghrib dan sholat isya. Terus pada sholat Jum'ah, pada sholat Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha, pada sholat gerhana rembulan, pada sholat istisqa, pada sholat tarawih, dan pada sholat witir di bulan Ramadan. 9 tempat ini adalah disunatkan untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan ketika membaca surah.
Adapun selain 9 tempat ini maka sunnatnya adalah membaca dengan pelan. Hal itu adalah berdasarkan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Jadi sahabat Jubair bin Mut'im ini beliau mendengarkan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah ketika salat maghrib membaca surat At-Tur. Nah, kalau sahabat ini mendengarkan bacaannya Rasulullah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan keras. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Bara radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tin waz-zaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Sahabat Bara ini meriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat Isya, ya. Terus datanglah beberapa golongan jin untuk mendengarkan sholat subuh. Datanglah beberapa jin untuk mendengarkan bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah terus membaca surat pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua, pada salat zuhur dan salat asar. Begitu juga pada salat subuh. Ini semuanya hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya pada tempat-tempat tersebut. Jadi banyak sekali hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan membaca surat pada 9 tempat yang saya sebutkan tadi. Terus juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Khabbab radhiyallahu anhu. Sahabat Khabbab ini ditanya seseorang, "Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil dhuhri wal 'ashri?" Wahai Khabbab, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ketika salat zuhur dan salat asar? Maka sahabat Khabbab ini mengatakan iya. Terus orang tersebut tanya lagi, "Fa bima kuntum ta'rifuna dzalika?" Dari mana Anda semuanya tahu? Sahabat Khabbab mengatakan bittira bilihyatihi. Kami mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur dan asar membaca Fatihah dan membaca surat dari apa? Dari gerakan jenggot beliau. Jadi jenggot beliau gerak-gerak berarti beliau ketika itu dalam keadaan membaca. Yang penting dalam keadaan salat disunatkan seseorang itu jangan sampai dia diam. Jangan sampai diam. Kecuali ketika dia menjadi makmum. Terus imam membaca surah. Setelah dia menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Kalau dia masih mendapatkan imam membaca surat. Maka disunatkan untuk mendengarkan dan menghayati bacaannya imam. Bacaannya imam. Untuk kesunatan berikutnya yang menjadi sunnah hayatnya sholat adalah membaca amin ketika selesai membaca Fatihah. Jadi kalau sudah selesai membaca Fatihah waladhdallin, berhenti sebentar, senapas terus berkata mengucapkan amin. Nah, ini adalah sunnah. Baik dalam keadaan sholat menjadi imam atau menjadi makmum atau sholat sendirian.
Baik sholatnya itu sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya dan subuh, baik membaca Fatihahnya itu dengan keras seperti dalam sholat maghrib, isya dan subuh, atau ketika membaca Fatihah dalam keadaan pelan. Jadi ketika membaca Fatihah dalam sholat asar misalnya atau sholat maghrib, selesai membaca Fatihah disunatkan untuk membaca amin. Gitu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ahadukum," wa fi riwayat Muslim, "fi sholati amin wa qalat al malaikatu fis sama amin, fa wafaqat ikhdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika seseorang dari kamu membaca amin setelah membaca Fatihah, maka malaikat yang ada di langit akan membaca amin pula. Jika aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya orang yang sholat tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang telah sholat tadi. Jadi ini fadilah yang sangat besar sekali bagi orang yang membaca amin setelah membaca Fatihah dalam sholatnya. Maka jangan sampai kita melalaikan hal yang mudah untuk dilakukan dan pahalanya sangat besar sekali. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza ammanal imamu fa aminu. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika imam membaca amin, maka bacalah amin pula bersama imam." Karena sesungguhnya orang yang aminnya itu bertepatan atau bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa orang tadi. Kapan malaikat itu membaca amin? Malaikat itu membaca amin bersamaan dengan aminnya imam. Jadi kalau imam membaca amin, maka ikutilah membaca amin pula. Karena bacaan amin imam itu juga bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, berarti mereka semuanya aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, maka mereka akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minas saffil awwal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sehingga bacaan Rasulullah itu sampai kedengaran dan semua barisan yang ada di depan. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan fatartajju bihal masjid. Jadi sampai masjid itu bergemuruh mendengarkan, atau dengan sebab aminnya makmum dan imam ketika itu di masjidnya Rasulullah, masjid itu seakan-akan bergemuruh. Jadi ketika itu aminnya sahabat bertepatan dengan aminnya Rasulullah, dan mereka mengeraskan suara ketika membaca amin sehingga masjid itu bergemuruh. Termasuk kesunatan sesuatu yang menjadi sunnah hayatnya salat seterusnya adalah membaca surah setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat, disunatkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, meskipun surat yang dibaca adalah surat yang pendek seperti inna a'tainakal kautsar misalnya, maka telah mendapat kesunatan. Jadi disunatkan untuk membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, meskipun surat yang dibaca itu adalah surat yang pendek. Atau dengan membaca 3 ayat yang 3 ayat yang tertib. Misalnya ayat 50, 51, 52 dari surat Al-Baqarah misalnya, maka juga mendapatkan kesunatan.
Dan kesunatan membaca surat ini adalah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua saja di setiap sholat. Disunatkan bagi imam dan orang yang sholat secara sendirian. Adapun bagi orang yang menjadi makmum, maka disunatkan juga jika sholatnya itu sholat sirriyah, sholat yang mana imam tidak mengeraskan suaranya, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Kalau sholat zuhur dan sholat asar, maka disunatkan bagi makmum untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Atau pada sholat maghrib, isya dan subuh. Tapi karena makmum tidak mendengarkan bacaannya imam, daripada makmum itu diam, tidak membaca apa-apa dan tidak mendengarkan bacaan suratnya imam, maka dia disunatkan untuk membaca surah juga. Tapi kalau makmum mendengarkan bacaannya imam, maka disunatkan bagi makmum tersebut untuk mendengarkan dan menghayati bacaan imam. Bacaan imam ini adalah sunat hayat yang ke-8, yaitu disunatkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Dan perlu diketahui dalam hal ini disunatkan untuk memanjangkan rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Misalnya kalau rakaat pertama itu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, maka rakaat yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Jangan dibalik. Rakaat yang pertama membaca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat yang kedua membaca wasyamsi wadhuhaha. Tidak. Jadi yang dilakukan atau hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat adalah hendaknya rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Seperti yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fil ula wa yuqassir fis tsaniyah. Jadi rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua, dan ini adalah yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal berikutnya yang menjadi kesunatan hay'ah dalam salat adalah membaca takbir ketika berganti dari rukun ke rukun yang lain. Kalau telah kita ketahui bahwasanya untuk takbir yang pertama, takbiratul ihram, takbir dalam memulai sholat hukumnya adalah wajib karena itu adalah rukun. Adapun takbir intiqalat, takbir yang menandakan imam beralih dari rukun ke rukun yang lainnya, ini hukumnya adalah sunnah. Imam disunatkan untuk membaca takbir ketika mau rukuk. Ketika mau rukuk membaca Allahu Akbar. Setelah bangun rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud dari i'tidal disunatkan untuk membaca Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud untuk duduk disunatkan membaca Allahu Akbar. Jadi dari pergantian dari rukun ke rukun disunatkan untuk membaca takbir, kecuali ketika bangun dari rukuk maka yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah. Hal ini adalah telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yuqimu salbahu minar ruku' summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi lis-sujud summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjud summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu dzalika fis sholati kulliha hatta yaqdhiha wa yukabbiru hina yaqumu minan sintaini ba'dal julus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau memulai salat dengan takbir dan membaca takbir ketika beliau mau rukuk. Sumayakul, kemudian setelah rukuk beliau membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Sampai beliau
berdiri dengan tegak. Kemudian beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian sebelum beliau rukuk, sebelum beliau sujud, ketika mau sujud beliau membaca takbir lagi. Kemudian setelah bangun dari rukuk mau duduk takbir lagi, sujud lagi takbir lagi, bangun lagi takbir lagi, sampai begitu beliau mengerjakan hal tersebut di setiap sholatnya. Nah, ini adalah sunnah dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Disunatkan juga dalam rukuk dan dalam sujud untuk membaca tasbih dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kalau dia dalam keadaan rukuk, dan dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau dalam keadaan sujud. Dan hal ini telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu mengenai rukunnya salat, sujud dan rukuk, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, idza raka'a ahadukum, sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah telah bersabda, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'i subhana rabbiyal azimi thalatha marratin tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu. Jika salah satu dari kamu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, maka telah sempurnalah rukuknya, dan itu adalah derajat yang paling rendah. Derajat kesempurnaan yang paling rendah. Jadi kalau seseorang itu sedang rukuk, maka yang disunatkan adalah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paling tidak membaca 3 kali. Tapi kalau membaca 1 kali saja sudah mendapatkan kesunatan. Tapi yang derajat yang kesempurnaan paling rendah adalah dengan membaca 3 kali Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau orang tersebut menjadi imam, maka hendaklah cukuplah dia membaca 3 kali saja. Kecuali kalau makmumnya, orang yang sholat di belakangnya itu ridha untuk dipanjangkan sholatnya, maka dia tidak apa-apa membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia baca 5 kali atau dia baca 7 kali atau bahkan 9 kali. Tapi kalau makmumnya itu banyak, maka yang lebih utama adalah cukup dia membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali saja. Begitu juga dalam sujud disunatkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa idza sajada faqala fi sujudihi Subhana rabbiyal a'la 3 marratin faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu. Jika seseorang dari kamu dalam keadaan sujud, maka hendaklah dia membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, maka hal tersebut adalah telah sempurna sujudnya. Jadi derajat paling rendah dalam kesempurnaan membaca subhanallah ini adalah dengan dibaca 3 kali. Kalau orang tersebut menjadi imam, maka cukuplah dibaca 3 kali saja Subhana rabbiyal a'la dalam keadaan sujud dan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam keadaan rukuk. Tapi kalau dia salat sendirian, maka boleh dia bebas. Boleh membaca 5 kali, boleh membaca 7 kali, atau bahkan boleh membaca 9 kali, terserah dia. Tapi kalau dia jadi makmum, karena yang menjadi makmum ini bukan saja orang muda, tapi di sana juga ada orang tua, ada orang yang dalam keadaan sakit, ada orang yang punya keperluan, kepingin cepat selesai, maka hendaklah meringankan sholatnya, tapi tidak tetap dengan membaca dan melakukan segala sesuatu yang menjadi sunnahnya sholat, seperti membaca subhanallah paling tidak dibaca 3 kali. Yang berikutnya yang menjadi sunnah hayatnya sholat adalah meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud. Jadi ketika duduk tasyahud itu disunatkan untuk meletakkan kedua tangan di atas paha dengan membuka telapak tangan kiri dan merapatkan jari jemarinya diluruskan dengan lutut. Ini kalau tangan kiri. Kalau tangan kanan dalam keadaan tahiyat atau dalam keadaan tasyahud, pada tasyahud awal atau tasyahud yang terakhir, maka disunatkan untuk menggenggam jari jemari tangan kanan. Kalau ketika membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, baru melepaskan jari telunjuknya. Ini adalah merupakan
kesunatan dalam salat, dan ini adalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Umar menerangkan cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam salat, beliau menerangkan kana idza jalasa fi sholati wadha'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabadha asabi'ahu kullaha wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham wa wadha'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat dalam keadaan tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Untuk tangan kanan beliau menggenggamkan semua jari jemari, dan ketika beliau membaca tasyahud, ketika beliau membaca syahadat, beliau mengacungkan jari telunjuknya. Untuk tangan kanan beliau taruh telapak kanannya dengan jari-jari terbuka dengan rapat lurus dengan lutut. Ini adalah yang diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Umar tentang cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud al-akhir atau al-awwal. Juga untuk kesunatan berikutnya adalah agar orang yang salat itu kalau duduk, ya, keadaan duduknya untuk duduk tasyahud al-akhir hendaknya dengan duduk tawarruk, dan untuk duduk selain tasyahud al-akhir, yang dimaksud dengan tasyahud akhir ini adalah tasyahud yang mana setelah tasyahud itu ada salamnya. Jadi duduk terakhir dalam salat ketika mau salam itu dengan cara at-tawarruk. Adapun duduk selain duduk yang terakhir, maka duduknya adalah dengan memakai duduk iftirash. Jadi dengan duduk iftirash tawarruk itu bagaimana? Yaitu dengan duduk orang dengan duduk dan menemukan atau menempelkan pantatnya yang sebelah kiri ini di lantai, kemudian telapak kaki kiri ini dikeluarkan melalui lubang di bawah kaki kanan. Ini adalah duduk tawarruk. Nah, kalau duduk iftirash adalah orang itu duduk dengan bersandarkan kepada telapak kaki kiri untuk dijadikan sebagai tempat duduknya. Ini duduk iftirash. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala ana kuntu ahfazukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis ini beliau berkata, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam tasyahud yang terakhir sebelum salam, beliau duduk dengan cara tawarruk. Adapun selain duduk pada tahiyat yang terakhir, tahiyat yang pertama atau duduk yang lainnya, maka duduk yang beliau lakukan adalah dengan memakai duduk iftirash. Begitu ya dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair dari riwayatnya Imam Muslim menerangkan hal begitu juga. Berikutnya yang menjadi sunnah hayatnya sholat adalah dengan membaca sholawat Ibrahimiyah. Seperti yang kita kemukakan kemarin, bahwasanya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud yang terakhir hukumnya adalah wajib, merupakan rukunnya sholat. Dan sholawat ini paling sedikitnya adalah dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun yang paling baiknya adalah dengan membaca salat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Ini adalah salawat yang paling baik, dan salawat ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya,
kepada para sahabatnya ketika para sahabat beliau minta kepada Rasulullah untuk mengajarkan cara membaca sholawat dan salam ketika mereka dalam keadaan sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini adalah salawat yang paling mulia, yang paling utama untuk diucapkan ketika selesai tasyahud yang terakhir. Juga yang termasuk menjadi sunat hayat dalam salat adalah untuk membaca doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari 4 hal. Dari siksa neraka jahanam, dan dari siksa kubur, dan dari siksa kematian dan kehidupan, dan dari bahaya dajjal. Jadi ketika selesai membaca tasyahud al-akhir dan ketika selesai membaca sholawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga serta kepada para sahabat, maka kemudian yang disunahkan ketika itu sebelum salam adalah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari 3 hal ini. Dari azab atau berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah dunia dan fitnah kematian, dan dari bahayanya dajjal. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba'in min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Jadi disunahkan untuk membaca doa tersebut. Kemudian yang menjadi hayatnya salat yang terakhir adalah mengucapkan salam yang kedua. Kemarin kita terangkan bahwasanya untuk salam yang pertama hukumnya adalah wajib. Salam yang pertama ini adalah termasuk salah satu rukunnya salat. Yaitu salam yang pertama ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kanan. Kemudian setelah itu membaca salam kedua kali assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kiri. Nah, salam yang kedua ini hukumnya adalah sunnah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan menengok ke kanan, menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan salam yang kedua dan menengok ke kiri sehingga sampai saya melihat putihnya pipi beliau. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an syamalihi hatta yura bayadhu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup salat beliau dengan membaca salam. Salam yang pertama ini adalah wajib dengan menengok ke kanan. Kemudian salam yang kedua dengan menengok ke kiri dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dengan ini maka habislah sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan dalam sholat yang menjadi sunnah hayatnya sholat. Untuk kajian yang berikutnya seperti yang saya terangkan dalam kajian yang lalu bahwasanya dalam sholat itu ada hal-hal yang disunnahkan sebelum sholat, dan ini telah kita selesaikan pembahasannya, yaitu azan dan iqamat, adzan dan iqamat. Di sana juga ada hal-hal yang disunahkan ketika orang itu dalam sholat, yaitu berupa sunat ab'ad dan sunat hayat. Dan sunat ab'ad telah kita terangkan dalam kajian yang lalu bahwasanya sunat ab'ad ini adalah kalau ditinggalkan oleh orang yang sholat maka disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Dan sunat ab'ad ini sebagaimana kita jelaskan kemarin itu adalah seperti contohnya ada tasyahud yang pertama, kemudian kunut, baik kunut di sholat subuh atau kunut di
setengah yang terakhir ya di tanggal 16, malam 16 pada bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan kita kali ini kita telah menyelesaikan sunnah-sunnah yang hayat ya, sunnah-sunnah hayatnya salat. Untuk kajian kita yang akan datang kita akan membahas sedikit daripada sunnah-sunnah yang disunahkan ketika orang selesai salat. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita yang yaitu Mas Haikal Mubarak. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya makmum menempati posisi imam? Ini saya tidak begitu paham. Jadi bagaimana hukumnya makmum menempati posisi imam? Ini bagaimana maksudnya? Yang penting makmum harus berada di belakang imam. Posisi makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum lebih ke depan daripada imam, maka sholatnya makmum batal. Jadi kalau orang itu menjadi makmum, maka dia harus di belakang imam. Kalau jamaahnya itu cuma 2 orang saja, imam sama makmum, maka yang baik posisinya adalah makmum berada di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Agak ke belakang sedikit. Tapi kalau orangnya banyak, maka hendaknya membentuk barisan. Membentuk barisan, jangan sampai antara makmum dan barisan yang pertama lebih dari 3 zira'. Jangan sampai lebih dari 3 zira'. Jadi antara makmum dan imam jaraknya adalah jangan sampai lebih dari zira' kalau di sana makmumnya banyak dan bisa membuat barisan. Tapi kalau imam dan makmum saja, 2 orang saja yang sholat, yang berjamaah, maka posisi yang baik adalah makmum berada di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, yaitu ketika Rasulullah SAW sholat bersama dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas, posisi ketika itu Abdullah bin Abbas berada di sebelah kiri beliau, kemudian sama Rasulullah SAW ditarik, diletakkan di sebelah kanan, agak ke belakang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau makmum itu mendahului imam, kakinya itu lebih ke depan daripada kakinya imam, maka sholatnya makmum batal. Ya, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan. Karena ilmu itu tidak ada faedahnya kalau tidak kita amalkan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.